Selamat datang di kanal GMKI Komisariat Daud Cabang Yogyakarta. Ut omnes unum sin. Halo, selamat malam sobat-sobat GMKI. Selamat malam, Linda. Selamat datang di Podcast Daud. Podcast ini dibuat oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Komisariat Daud Cabang Yogyakarta. Tapi kira-kira teman-teman, sobat-sobat GMKI pada tahu nggak sih artinya GMKI atau apa itu GMKI? Pasti sobat-sobat semua pada penasaran. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol santai terkait dengan GMKI. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda. Dan tema hari ini akan bicara tentang sejarah GMKI dan bagaimana aktualisasinya di kehidupan kita. Dan pada saat ini sudah ada yang akan menjadi narasumber kita. Sudah ada Bang Nevos. Silahkan Bang untuk perkenalan secara singkat saja dulu. Ya, baik. Terima kasih, Winda. Selamat malam kawan-kawan, sobat-sobat semua. Terima kasih atas waktu bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua. Ini membuat saya jadi muda ini, mengingat 20-30 tahun yang lalu ketika menjadi mahasiswa dan menjadi aktivis di Yogyakarta. Nama saya, ya tadi sudah diperkenalkan oleh Winda, Nevos Daily, saya dari Pulau Nias. Dulu kuliah di Jogja, S1 di UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pasca sarjana ilmu kesehatan masyarakat di UGM. Nah, sekarang saya tinggal di Solo dan bekerja di Solo juga, di salah satu lembaga gerejawi milik dari Sinode Gereja Kristen Jawa dan Sinode Gereja Kristen Wilayah Jawa Tengah. Bekerja di Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Sekarang ini menjabat sebagai salah satu direktur untuk bidang akademik yang membawahi perguruan tinggi yang dimiliki oleh Yakum. Gitu. Waktu di GMKI, ya cukup lama berproses di GMKI, Winda. Hampir 10-12 tahun, dan 10 tahun saya berproses. Wow. Sejak anggota, kemudian terakhir saya sebagai ketua GMKI tahun 88-90. Mulai dari bawah, betul-betul dari bawah. Jadi seluruh proses pengkaderan di GMKI saya ikuti, 4 kali mengikuti kongres. Saya pernah menghadiri kongres di tempatnya Winda, di Palangkaraya. Oh iya, ini sudah cerita, ya. Sudah banyak dedikasinya untuk anak-anak muda dan mahasiswa-mahasiswi ini, Bang. Siap. Dan hari ini kita akan bicara banyak soal GMKI gitu, dan Bang Nevos akan bisa menjelaskan kepada sobat-sobat yang ada di sini yang ikut mendengarkan pada malam hari ini apa sih itu GMKI, terus gimana bisa terbentuknya, terus gimana juga proses di dalamnya begitu. Abang bisa cerita untuk kita semua malam hari ini. Ya, baik kawan-kawan, tadi sudah dijelaskan juga oleh Winda, GMKI itu adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ini salah satu organisasi ekstrakurikuler atau ekstra kampus di Indonesia yang melayani bekerja mahasiswa. Nah, kita tahu bahwa di perguruan tinggi di Indonesia ini kan ada yang disebut itu organisasi intrakampus. Dan ada organisasi ekstra kampus. Intrakampus itu adalah organisasi-organisasi yang dibentuk secara struktural, secara resmi oleh perguruan tinggi. Kalau ekstra kampus itu tidak secara struktural hadir di perguruan tinggi, tetapi secara fungsional tetap melaksanakan tugas yang sama juga, pembinaan kemahasiswaan. Nah, GMKI ini memiliki sejarah panjang sebenarnya, tidak hanya ketika berdiri sebagai GMKI yang kita kenal sekarang ini,
tetapi juga sebelum itu pada masa penjajahan Belanda tahun 1932 itu pertama kali dideklarasikan itu embrio dari GMKI, yaitu Christelijke Vereniging of Java. Kalau itu bahasa Belanda itu, disingkat saja CSV, kayak perhimpunan atau persekutuan mahasiswa Kristen di Jawa. Jadi belum di Indonesia, di Jawa. Karena praktis pada waktu itu perguruan tinggi di Indonesia itu hanya sangat terbatas sekali. Ya, kita tahu di Jakarta itu yang cikal bakal UI sekarang ini kan ada Stovia ya, Fakultas Kedokteran Stovia. Kemudian di Surabaya juga ada Fakultas Kedokteran, kemudian di Bandung. Nah, di masing-masing daerah ini mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan persekutuan doa, penelaahan Alkitab, ya, untuk membangun spiritualitas dari mahasiswa Kristen pada saat itu. Tetapi jauh sebelum itu, sebelum 1932, itu dideklarasikanlah, atau istilah sekarang itu dideklarasikan ya. Ya, Kalau betul. dulu nggak tahu apa istilahnya dulu itu. Nah, jauh sebelum itu ada salah seorang aktivis CSV atau aktivis Student Christian Movement atau gerakan mahasiswa Kristen dari Belanda itu, namanya Insinyur Van Dorn. Ditugaskan di Indonesia untuk, ya tentunya sebagai salah satu alat dari pemerintahan Belanda untuk mengorganisir ataupun mengelola hutan-hutan atau perkebunan di daerah Purworejo, Kabupaten Purworejo sekarang ini. Kita tahu di sana kan banyak sekarang ini perkebunan. Nah, rupanya semangat dari gerakan-gerakan mahasiswa Kristen dunia itu di negeri Belanda terbawa juga semangat itu ketika mulai bekerja di Purworejo di Indonesia. Dia ahli kehutanan, ahli pertanian. Nah, sebelum memulai pekerjaan itu dia juga belajar tentang sosial ekonomi budaya masyarakat di daerah itu dan di daerah sekitarnya. Nah, dari situ dia mengetahui bahwa dengan penjajahan atau pemerintahan Belanda itu, ya cukup menimbulkan penderitaan yang banyak bagi masyarakat pada saat itu. Hutan-hutan ditebang, ekonominya juga tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan. Nah, semangat itu yang mendorong Van Dorn untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa pada saat itu untuk ayo kita mulai bersekutu bersama untuk membangun perspektif baru tentang kemerdekaan itu. Jadi itu sejarah panjang Winda, dimulai oleh Van Dorn, tetapi secara resmi embrionya itu melalui CSV of Java, Christelijke Vereniging of Java. Kemudian pada tahun 1950 itu dideklarasikanlah GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, sebagai bagian dari Gerakan Mahasiswa Kristen Sedunia yang mengusung tema tentang Ut Omnes Unum Sin, yaitu agar semua menjadi satu adanya. Gitu, Winda. Oke, jadi tentu di balik ini ada orang yang berperan penting begitu ya, Bang. Seperti yang sudah Bang sebutkan tadi, ada insinyur dari Belanda yang kemudian mengajak dan membawa semangat-semangat untuk mahasiswa-mahasiswi terlibat dalam suatu organisasi begitu ya. Dan apakah Abang juga bisa ceritakan selain dari orang-orang yang insinyur yang seperti Abang sebutkan tadi, ada orang-orang lain lagi di balik itu, Bang? Oh iya, pasti dari pihak orang Indonesia, saya sebutkanlah begitu, merespon gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Van Dorn. Misalkan saja ada CSV Batavia waktu itu yang di Jakarta, kemudian CSV
Surabaya, Bogor. Antara lain boleh disebutkan beberapa di antaranya Dr. J. Lemena. Dia aktivis, dia orang Ambon, tetapi kuliah itu di Stovia, merespon itu. Kemudian Tina Franz misalkan, itu adalah salah seorang relawan juga yang peduli dan merespon gagasan-gagasan disampaikan oleh Fandor. Kemudian J.C. Regar di Bandung juga merespon itu. Jadi Fandor itu hanya sebagai inspirator ya dari pengalaman-pengalaman GMK, Gerakan Mahasiswa Kristen di Belanda, dan inisiatif sesungguhnya adalah dari mahasiswa-mahasiswa Kristen pada saat itu. Ya, mungkin tidak seperti yang kita bayangkan mahasiswa Kristen yang sekarang ya. Maksudnya mahasiswa pada umumnya ya, yang sekarang sudah rapi, artinya sistem kuliahnya sudah berjalan dengan normal. Waktu itu mungkin belum ada kampus yang permanen kali, pindah-pindah tempat, nomaden gitu ya. Tapi justru itu menariknya ya, dalam situasi seperti itu mereka semangatnya luar biasa ya. Mereka merespon persekutuan-persekutuan mahasiswa Kristen. Gitu, Winda. Oh ya, menarik Bang. Pasti juga sobat-sobat mau tahu nih, bagaimana proses atau ya terbentuknya begitu kan? Ini pasti sobat-sobat yang dengar ini bukan lahir di tahun pada saat GMK ini terbentuk begitu ya. Nah, sekarang kan teknologi kita sudah canggih, kita bisa share segala macam berita ataupun acara ataupun ya tempat-tempat supaya kita bisa sharing gitu kan. Tapi kalau pada saat itu gimana gitu Bang? Gimana pembentukannya gitu, pengumpulan mahasiswa-mahasiswi ini gitu? Iya, sebelum saya sampai ke situ, saya menambahkan sedikit bahwa tentunya muncul pertanyaan, kenapa GMKI atau CSV of Java dibentuk ya? Iya, betul. Nah, respon tentunya dari spiritualitas ataupun semangat yang dimiliki oleh mahasiswa Kristen pada saat itu adalah mereka melihat bahwa pembinaan spiritualitas mahasiswa Kristen belum menjadi salah satu hal penting dan strategis di kampus waktu itu. Karena itu kan baru pertama kali terbentuk perguruan tinggi ya, fakultas, mungkin belum sampai universitas kalian, mungkin hanya 1-2 jurusan lah waktu itu ya. Betul. Nah, dan proses pembelajarannya tadi saya sudah ceritakan. Nah, disadari betul bahwa ilmu itu penting memang, tetapi spiritualitas iman Kristen itu juga harus tetap dipelihara. Johannes Lemena, J. Lemena misalnya mengatakan bahwa ilmu tanpa pengetahuan itu bisa buta ya, dan ilmu tanpa pengetahuan bisa salah jalan, atau ilmu tanpa iman juga bisa salah jalan, misleading. Iman tanpa pengetahuan juga buta ya, kita tidak bisa istilahnya nanti bisa saya dikoreksi apakah betul iman tanpa ilmu juga ya, kita seperti orang-orang kuda itu, jadi hanya satu arah saja ya, kita tidak bisa menggunakan akal budi kita dengan benar. Nah, waktu itu belum ada wadah pembinaan mahasiswa Kristen yang ekumenis. Sebagai salah satu moto dari WCF, World Student Christian Federation atau Gerakan Mahasiswa Kristen Sedunia, bahwa kita ini satu adanya seperti doa Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga ya. Nah, memang kita memiliki gereja, denominasi gereja yang berbeda. Kita memiliki mungkin gedung gereja yang tidak sama. Tetapi ini kita satu gitu loh, murid-murid Tuhan Yesus. Ngapain kita Satu hati. mengatakan wah bukan kamu, bukan itu. Kita sama-sama adalah murid-murid Tuhan Yesus yang melaksanakan tugas-tugas penginjilan, pengajaran, dan seterusnya. Nah, yang kedua, ada juga kesadaran bahwa kita ini berada di Indonesia, sedang dijajah kan. Kita berada dalam penjajahan Belanda, Jepang, dan ingin merdeka.
itu juga situasi seperti itulah yang membedakan kita dengan GMK di negara-negara yang lain. Tentunya dengan pergumulan yang berbeda, tetapi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki ini untuk membangun negeri, untuk membangun negara, membangun bangsa. Jadi ada dua hal yang melatar belakangi itu. Pertama, bahwa mahasiswa Kristen pada waktu itu belum memiliki tempat pembinaan spiritualitas atau keimanan yang ekumenis. Dan yang kedua adalah kesadaran bahwa kita sedang dalam penjajahan dan ingin merdeka terhadap itu. Makanya pada waktu penggabungan atau deklarasi daripada GMKI, Leimena itu dalam pidatonya mengatakan bahwa kita berada di antara atau di tengah-tengah dua proklamasi, yaitu proklamasi kerajaan Allah, bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah, murid-murid Tuhan Yesus, tetapi pada waktu bersamaan kita juga berdiri pada kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi makanya disebut dia GMKI Indonesia, kan kira-kira begitu. Nah, kembali ke pertanyaan kamu tadi, Linda, itu bagaimana proses mereka berkomunikasi ya? Saya menduga ya mungkin ya dari Purworejo misalkan, Van Dorn misalkan, atau dari Batavia, Jakarta ke Bandung, ya tidak sesederhana, segampang kita sekarang ya dengan naik kapal bus dan seterusnya. Mungkin butuh waktu berhari-hari. Saya juga menduga pos waktu itu mungkin tidak selancar sekarang. Dengan WA saja kita bisa berkomunikasi ya. Betul. Nah, mungkin kehadiran fisik lah saya pikir itu. Ya kadang-kadang melalui surat-surat, tapi saya tidak yakin apakah kantor pos yang kita kenal sekarang ini, apakah sudah sedemikian maju waktu itu. Tetapi saya menduga bahwa perjuangan mereka berinteraksi satu dengan yang lain sangat terbantu karena spirit mereka. Capek di jalan, capek waktu, menghabiskan banyak waktu, tetapi itulah yang kita lihat sekarang ini dan kita bisa nikmati bersama. Gitu, Winda. Oke, menarik sekali, Bang. Ini kan pasti ada dorongan gitu ya, ada hasrat yang mau diutarakan gitu. Apa yang penting gitu, Bang? Apa yang penting di dalam gerakan mahasiswa Kristen Indonesia ini sendiri gitu setelah semakin berjalannya waktu kan? Ya, yang pertama tentunya adalah membangun spiritualitas, membangun iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyelamatkan, membaharui tidak hanya manusia tetapi alam semesta ini. Itu iman itu. Dan itu harus dibangun terus sesuai dengan pergumulan konteks yang kita alami, baik masing-masing pribadi kita sebagai mahasiswa maupun sebagai komunitas di mana kita berada. Nah, yang kedua adalah itu kan tidak cukup hanya sifatnya individual ya, membangun spiritualitas itu. Tetapi itu juga harus dikembangkan melalui persekutuan. Nah, persekutuan berarti persekutuan hadir di perguruan tinggi, menyelenggarakan ibadah, penelaahan Alkitab bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, mahasiswa Kristen yang lain. Bahkan tidak jarang juga karena semangat mereka berkumpul itu juga mungkin ada dari mahasiswa-mahasiswa yang non Kristen ikut juga bergabung, bukan mengikuti kegiatannya. Kan kita kalau kita persekutuan ini kan nyanyi-nyanyi ya. Iya, itu betul. salah satu nilai lebih ya. Mungkin kita nyanyi lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu tanda petik yang kita sebut itu bersifat duniawi, tapi nanti diselingi dengan lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu ibadah. Dan itu pasti ada alat musiknya itu kan. Dan itu menarik orang untuk apa? Untuk gabung nyanyi bersama kan. Nah, yang ketiga adalah
untuk mempersiapkan pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab di dalam memperjuangkan keadilan, demokrasi, perdamaian, dan seterusnya. Nah, mahasiswa-mahasiswa Kristen yang belajar di perguruan tinggi tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin kalau hanya mengandalkan ilmu itu sendiri. Tetapi butuh keterampilan-keterampilan yang lain seperti bagaimana mengorganisir sumber daya, mengorganisir orang, 5 orang, 10 orang, apalagi 100.000 orang. Itu butuh keterampilan dan itu tidak mungkin langsung jadi. Itu harus melalui trial, latihan, dan seterusnya. Betul. Yang kedua, public speaking. Berbicara di depan orang itu mudah-mudah gampang, tidak segampang ngobrolan kita ini, Winda. Iya. Itu kita sudah persiapkan baik-baik, tahu-tahu kita berdiri di tengah-tengah mereka dengan mata menyorot ke kita, tahu-tahu blank, hilang itu. Jadi public speaking. Yang ketiga adalah kita berbicara misalkan problem solving. Ya, mahasiswa itu kan masalahnya banyak ya. Program-program juga banyak. Nah, bagaimana memecahkan masalah? Dan kita belajar. Belum lagi soal-soal spiritual. Menginspirasi kita menjadi sumber kekuatan untuk terlibat lebih mendalam lagi. Jadi isu-isu soal demokrasi, soal perdamaian, ketidakadilan, itu bagian dari proses untuk mempersiapkan pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab. Sekarang ini, coba lihat Winda, kalau banyak orang mahasiswa-mahasiswa kita yang lulus itu, kalau ditanya soal-soal keterampilan seperti ini, itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Karena ya selama kuliah itu hanya taunya itu kampus kos, atau kadang-kadang beribadah itu ya. Sehingga ketika memasuki dunia nyata, dunia kerja itu, tidak hanya melulu tentang disiplin ilmu itu. Karena di tempat kerja kita, kan kita juga berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, bagaimana membangun jejaring, membangun komunikasi, diberi tanggung jawab, bagaimana mengorganisir mereka, bagaimana memimpin mereka. Nah, keterampilan-keterampilan seperti itu, keterampilan kepemimpinan, keterampilan manajerial, wajib itu oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang ini. GMKI lah salah satu tujuannya adalah di dalam kerangka itu. Mempersiapkan pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab. Dan itu tidak selesai ketika berGMKI, berproses. Sampai sekarang juga saya masih berproses ke situ. Pengalaman terus berlanjut ya Bang ya? Iya, long life learning ini. Pembelajaran seumur hidup. Tetapi ada juga yang mengatakan, nanti kalau udah selesai deh baru saya mau belajar. Aduh terlambat deh. Terlambat kawan-kawan semua itu. Iya, itu juga warning buat sobat-sobat GMKI itu kan. Ya. Kalau mau bertumbuh, berkembang, berkarakter yang hebat gitu kan. Mulainya dari sekarang. Ya, kini dari sini ya, kira-kira begitulah. Jangan tunggu. Tidak ada waktu itu tidak bisa ditunggu. Waktu itu harus dipersiapkan. Kira-kira begitu kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian.